Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Muhammad Rafdal Hafid, Herul Insan, Rehan, dan Nur Hidayat Adi Rizki. Pengertian akuntansi keuangan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan keuangan daerah yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengiktisarkan, dan melakukan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Tujuan akuntansi keuangan pemerintah daerah. Tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal dan dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan untuk pihak eksternal Pemda untuk masa yang akan mendatang. Berikutnya ada ruang lingkup sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Apa sih pengertian dari ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah itu? Menurut Ratifa dan Ridwan 2012, ruang lingkup sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah ialah mencakup sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia dan teknologi informasi, dan menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Akuntansi anggaran dan keuangan SKPD. Sistem akuntansi SKPD. Sebelumnya kita harus mengetahui SKPD itu apa. SKPD sendiri singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang merupakan unit pemerintahan yang berada di pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran, dapat berbentuk dinas, badan, kantor maupun satuan. Kemudian pengertian dari akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian langkah-langkah akuntansi anggaran dan keuangan SKPD. Akuntansi anggaran dan keuangan SKPD memiliki 3 langkah-langkah. Yang pertama, perencanaan anggaran, yaitu SKPD membuat rencana yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diemban serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, pelaksanaan anggaran, yaitu SKPD melaksanakan anggaran sesuai dengan rencana yang telah disusun. Proses ini melibatkan pencatatan setiap transaksi yang terjadi, baik pengeluaran maupun penerimaan, serta pengendalian terhadap penggunaan anggaran. Kemudian yang terakhir, pengendalian anggaran, yaitu SKPD melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengendalian dapat dilakukan melalui pembatasan kewenangan penggunaan anggaran, pembatasan penandatanganan dokumen keuangan, serta monitoring terhadap penggunaan anggaran. Selanjutnya, sistem dan siklus akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh PPK SKPD dalam satu rangkaian proses yang disebut siklus akuntansi pemerintah daerah.
Sistem akuntansi pemerintah daerah dapat dikelompokkan ke dalam dua subsistem pokok berikut. Sistem akuntansi SKPD. SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD. Sistem akuntansi PPKD. Sistem akuntansi PPKD terbagi menjadi dua, yaitu sistem akuntansi PPKD sebagai pengguna anggaran yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran PPKD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional PPKD, neraca PPKD, dan catatan atas laporan keuangan PPKD. Dan sistem akuntansi konsolidator sebagai wakil Pemda yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD dan melakukan proses konsolidasi laporan keuangan dari laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD menjadi laporan keuangan Pemda yang terdiri dari laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca Pemda, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan Pemda. Selanjutnya, siklus akuntansi pemerintahan daerah. Siklus akuntansi merupakan tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui dalam penyusunan laporan keuangan. Langkah-langkah tersebut meliputi 8 langkah. Langkah pertama yaitu pencatatan jurnal anggaran di buku jurnal. Pencatatan yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pencatatan jurnal anggaran di buku jurnal berdasarkan dokumen-dokumen pelaksanaan anggaran SKPD atau PPKD. Langkah kedua yaitu analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. Menganalisis transaksi adalah proses untuk menentukan suatu transaksi sebagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan, dan menentukan suatu transaksi berpengaruh terhadap akun apa berdasarkan bukti pembukuan. Penjurnalan dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal finansial dan jurnal anggaran. Langkah ketiga yaitu pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal. Jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Hal ini untuk memastikan bahwa pendapatan diakui pada periode diperolehnya pendapatan itu dan beban diakui pada periode terjadinya. Langkah keempat yaitu posting ke buku besar. Buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan. Proses posting akun-akun dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Posting merupakan proses pemindahan informasi minimal berupa tanggal transaksi dan jumlah rupiah dalam buku jurnal ke buku besar yang berkaitan untuk masing-masing ayat jurnal. Langkah kelima yaitu penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo adalah daftar atau kumpulan akun beserta saldonya. Penyusunan neraca saldo dilakukan dengan menuliskan kode dan nama akun beserta saldonya dalam neraca saldo dengan saldo debit atau kredit yang sesuai dengan saldo buku besar. Langkah selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Langkah ketujuh yaitu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan setelah laporan keuangan disusun. Jurnal penutup dibuat untuk menihilkan semua akun nominal atau akun sementara yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Hakikatnya, jurnal ini dibuat agar akun-akun sementara tersebut tidak muncul sebagai saldo awan,
awal pada tahun berikutnya di buku besar. Karena akun-akun tersebut memang hanya untuk mengakumulasi transaksi selama satu periode. Jurnal penutup meliputi jurnal penutup LRA, yaitu untuk menutup laporan akun-akun LRA, dan jurnal penutup LO untuk menutup saldo akun-akun LO. Dan langkah ke-8 yaitu menyusun neraca saldo setelah jurnal penutupan. Format neraca saldo setelah penutupan sama persis dengan format neraca saldo setelah penyesuaian. Hanya judulnya diganti dengan neraca saldo setelah penutupan. Dan angka di neraca saldo setelah penutupan merupakan saldo terakhir setelah posting jurnal penutup. Yang terakhir, kesimpulannya yaitu sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan, dan melakukan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal Pemda untuk masa yang akan datang. Ya, mungkin sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.